Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun materinya yaitu audit sekualitas, pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Adapun materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Adapun materi yang pertama yaitu pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham adalah berbeda dengan pengujian substantif aktiva lancar dan utang lancar. Dalam pengujian substantif aktiva lancar dan utang lancar, auditor mengalami transaksi perubahan unsur neraca yang frekuensi terjadinya tinggi dengan jumlah rupiah yang relatif rendah atau kecil. Sedangkan dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham, auditor menghadapi transaksi perubahan unsur neraca yang rendah frekuensi terjadinya tetapi melibatkan jumlah rupiah yang besar dalam setiap transaksinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu prinsip akuntansi berterima umum di dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca ada 3, yaitu 1. Modal saham. Penjelasan yang lengkap terhadap akun modal saham harus dibuat neraca yang disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan. 2. Treasury stock. Treasury stock harus disajikan di dalam neraca kelompok modal saham. 3. Saldo laba. Perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan. Tujuan tersebut disebut laporan perubahan saldo laba atau digabungkan dengan laporan laba rugi. Selanjutnya, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Terus, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Program pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit yang telah diuraikan sebelumnya. Prosedur audit diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yakni prosedur audit awal, yaitu sebelum membuktikan apakah saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan ekuitas pemegang saham yang benar-benar ada pada tangga neraca. Auditor melakukan rekapitulasi antara informasi ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca dengan catatan akuntansi. Prosedur analitik, yaitu pada tahap awal pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Prosedur audit berikut ini: 1. Pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. 2. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. 3. Pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. 4. Pelajari kontrak antara klien dengan independen register dan transfer agen. 5. Pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan hon indentures mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. 6. Lakukan analisis terhadap akun modal saham. 7. Lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Berikut adalah materi terakhir. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.